Oke, Assalamualaikum Pak RT. Salam. Salam. Gimana kabarnya Pak RT? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak RT mau bertanya sedikit nih. Semenjak kejadian kemarin sampai malam ini, sudahkah ada titik terang dari warga Pak RT sendiri yang kemarin sempat kan berseteru gitu kan? Ya, kalau menurut saya sih titik terang selalu ada, bukan titik malah. Ya kan, karena memang harus jadi yang lebih terang, biar hidup kita terang terus. Benar ya Pak RT? Benar. Maksudnya inginnya terang terus atau gimana? Oh iyalah, saya bercerita. Kemarin itu saya bertugas sebagai ketua DKM Masjid, sebagai ketua panitia penyelenggaraan, pemotongan dan penyaluran hewan kurban. Alhamdulillah sudah selesai, ya kan. Terkait permasalahan dari salah satu warga, kalau buat saya memang dari awal saya sebenarnya nggak ada masalah dan nggak ingin punya masalah dan nggak ingin menciptakan masalah. Ya, jadi kalau buat pribadi saya sih sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Kalaupun ada gonjang-ganjing sana sini, ya mungkin ada miskomunikasi ataupun apa, yaitu di luar kendali saya, karena memang saya dapat informasinya ya seperti itu. Apa yang saya katakan, apa yang saya kerjakan, ya itu. Apalagi bisa bilang itu adalah warga Pak RT ya. Ya, memang secara kependudukan budaya ini kan memang secara administrasi ya, bukan warga saya, bukan warga karena KTP-nya masih berada di wilayah RT 06 RW 04 Kelurahan Cilandak Barat. Cara KTP ya Pak RT? Cara KTP, tapi secara domisili dia tetap warga saya. Tuh. Selama ini juga hubungan kita baik, sebenarnya nggak ada permasalahan apa-apa ya. Kalaupun ada miskomunikasi, mohon kedewasaan kita lah untuk kedepannya yang lebih baik. Kalaupun mungkin ada salah komunikasi, salah informasi atau miss, ya mungkin saya atau siapapun itu yang salah, saya tetap saya akuin, saya minta maaf kalau mintanya memang itu ada di kesalahan saya. Tapi insya Allah sih mungkin ini bukan kesalahan dari saya, permasalahan miskomunikasinya. Nah, karena memang saya mendapatkan informasi ini kan dari Ustadz, jadi untuk kedepannya coba aja diklarifikasi lagi ke Ustadznya kalau memang itu masih dikatakan kesalahan saya. Jadi intinya sekarang saya ini manusia yang ingin tidak bermasalah, damai. Apalagi saya sebagai ketua RT ya, terhadap lingkungan warga yang menjadi tanggung jawab saya. Kondisi yang namanya keadaan ketenangan apa itu, ya udah itu merupakan tujuan saya supaya lingkungan saya itu aman, terkendali. Betul. Gitu. Tapi disclaimer di sini berarti selama ini antara Pak RT, Pak Ustadz dengan Mami DP belum ada titik terang dong ya Pak? Belum ada pertemuan antara sejak ada itu ya belum ada lagi memang. Tapi saya sih tetap berharap walaupun tidak ada pertemuan, sebenarnya memang dasarnya nggak ada masalah. Jadi saya berharap walaupun nggak ada pertemuan kembali, tetap permasalahan ini selesai. Jadi saya ingin jadi masalah yang besar diperkecil, kalau masalah yang kecil kalau bisa tidak diadakan. Bahkan masalah yang besar pun kalau bisa nggak ada masalah. Tapi sebenarnya belum case close dong Pak RT. Misalkan pihak Mami DP pun masih bisa dibilang masih suka. Ya itu hak dia lah, hak dia. Saya kan nggak. Saya bilang saya itu kalau memang ini dianggap kesalahan saya minta maaf. Kalau memang dianggap ini kesalahan saya. Tapi saya juga sebagai manusia ya mungkin bisa aja saya salah. Tapi saya kan cuma mendapat informasi dari seorang ustadz yang namanya Ustadz Lutubi. Jadi saya nggak, ya boleh dibilang saya nggak mau nyalain siapa-siapa lah. Udah saya anggap ini selesai. Dan titik intinya kalau ada hilaf ataupun kesalahan saya minta maaf. Tapi terakhir informasi yang
RT dapat dari Ustadz Qurtubi itu seperti apa RT? Ya kalau permasalahan permasalahan kurban, ya memang informasinya mau menyembelih di sini, iya kan? Ya udah, itu aja. Terakhir menyembelih di sini doang. Iya, menyembelih, ingin informasi dari Ustadz Qurtubi itu bahwa Bu Dewi Persik ingin mengalokasikan memotong hewan kurbannya di Masjid Babul Khairot. Nah, itu aja yang saya terima. Jadi sebenarnya udahlah, nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Buat saya ya pribadi, karena saya bukan orang yang ingin mencari masalah. PRT kemarin juga katanya disebut PRT sendiri mau minta uang 100 juta gitu. Mungkin tanggapannya Ya gimana? enggak lah, 100 juta emang apaan tuh, gila apa? Itu sebenarnya miskomnya itu di mana sih PRT yang masalah 100 juta itu sebenarnya seperti apa? Iya gimana mungkin? Ya, iya, penjelasan masalahnya PRT? cuma ya mungkin ada kegalauan kita ya, itu doang masalahnya ya, karena diminta. Udah ada orang yang lagi agak ya sedikit kecewa. Ya kecewanya saya itu kan karena ngelihat anak-anak kecil itu lagi itu udah mainin sapi, tiba-tiba sapinya diambil kembali. Nah terus udah gitu dimintain tolong. Ya siapapun manusianya ya mungkin itu hilaf sayanya di situ kali ya. Jadi saya bilang ya kalau mau minta tolong ya 100 juta pun saya nggak mau. Itu wujud kekecewaan saya, bukan saya meminta. Jadi 100 juta pun tidak mau, bukan meminta 100 juta baru mau ditolong. Nggak mau, saya emang nggak mau. Makanya ketika sapi itu diangkat saya nggak ada. Kenapa? Saya lagi potong rambut kemarin. Jadi ya udah ambil aja. Saya juga nggak mau memperkeruh permasalahannya. Saya nggak mau nolongin gitu. Iya, cuman saya nggak mau ngebantu karena memang bukan kapasitas saya buat ngangkat itu. Jadi udah, jadi ini karena ini kita kan pengennya menyelesaikan permasalahan ya. Jadi jangan ada lagi yang namanya pertanyaan-pertanyaan. Oh ini penyebabnya. Udah selesai. Iya kan? Selesai. PRT soal ini apa? Ini masalah udah selesai, udah lewat juga kan masalah kurban. Mungkin dari kejadian kemarin sampai ribut-ribut itu ada gak sih laporan-laporan dari warga dan apa saja itu laporannya dari warga sekitar PRT? Kagak, sebenarnya warga saya juga sama, udahlah PRT selesain aja, biarin. Kita juga nggak mau ribut-ribut lagi, biar keadaan di wilayah saya itu kondusif juga, wilayah kita kondusif. Malu ribut-ribut urusan korban itu malu. Jadi warga sendiri ya? Iya, malu. Walaupun ya sekarang mungkin lagi ini kedepannya kita jadi sahabat, jadi ini dia warga saya ketua RT, kan akhirnya nggak enak. Ya udahlah yang enak-enak aja ya. Gitu. Karena gini Pak RT, pihak sana kan masih terus kelihatannya masih memanas gitu. Ya manas, jangan dipanas-panasin, orang lagi panas dipanasin, dikasih kipas, dikasih air minum. Saya terkesan katanya Pak RT belum membuka pintu maaf gitu. Ya, saya dari awal kan nggak pernah ingin ada masalah. Berarti kan di situ nggak perlu minta maaf, saya udah memaafkan secara otomatis. Ya kan, nggak perlu orang minta maaf sama saya. Atau lagi kalaupun saya minta maaf atas kehilafan ini, mungkin yang menjadi titik miskomunikasi itu, ya kan, antara saya. Tapi memang sebenarnya saya nggak pernah berhubungan sama Ibu Dewi Persik ataupun asisten rumah tangganya. Selama 5 tahun dia di sini ada Pernah sekali saya ketemu 2 kali, pertama lagi di acara pengajian, kedua lagi bagian sembako di rumah dia. Pak RT, barusan kejadian lalu itu JT disebut ada berita yang bahwa rumahnya dia dikepung sama warga. Itu gimana? Ya enggak, mana kepung warga mana? Warganya kan kau lihat warga saya lagi sini lagi pada main layangan tadi. Berapa hari sebelumnya gitu Pak RT? Enggak, kepung itu mau berita yang mana dikepung? Enggak ada kepung-kepungan. Tidak ada. Enggak ada. Sampai dia katanya ingin menjual rumah yang jadi Ya, takut gitu. haknya dia. Lagi kalaupun ada yang merusak rumah dia kan ada aparat, ada saya. Biar bagaimanapun dia warga saya. Iya. PRT soal permasalahan ini kan banyak netizen yang lebih cenderung mendukung PRT nih. Salah satunya Farhad Abbas juga bilang kalau misalnya nanti permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, dia akan siap membela PRT. Ngapain urusan begini dibawa ke ranah hukum?
nggak nyelesain masalah. Orang nggak ada masalah sebenarnya, ini nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah, ya kan? Jadi kalau bilang nggak ada masalah ya nggak ada masalah. Tapi kalau apabila pihak Mami DP-nya ingin ini apa namanya kuasa hukum sendiri, Ya Pak itu RT-nya haknya gimana? dia. Kan saya udah minta maaf walaupun ada hilap saya. Walaupun sebenarnya ini adalah miskomunikasi yang saya nggak tahu awalnya. Ya jadi ya udah itu aja. Pak RT siap menerima gitu. Apa tuh? Seandainya dia menggandeng kuasa hukum juga. Minta maaf untuk minta maaf atau gimana? Ya apapun nanti kedepannya kan kita Ya saya kan begini, saya kan nggak pernah bicara jelek tentang dia, ya kan? Dan saya juga nggak mau itu mau masa RT-nya nggak ngejelek-jelekin warganya, ya kan? Yuk, kalaupun itu kan semua di netizen itu juga nggak tahu permasalahannya sebenarnya. Tuh, ya. Udah Oke. gitu aja ya. Pak RT mungkin tanggapannya gimana Pak RT Camat Cilandak bersedia untuk turun tangan sebagai mediasi antara Pak RT dan Dewi Persik? Nggak perlu pakai camat, nggak perlu pakai apa, ente aja semua nih, ya kan, bilang kalaupun ini selesai udah, ya kan? Iya kan? Sampai lagi saya udah berkali-kali tuh minta maaf, ya kan? Iya. Ada rencana buat ke rumah langsung gitu ketemu Pak RT? Ya gimana ya, antara warga sama ketua RT-nya ini bukan adu gengsi, umur saya lebih tua juga kan. ya Maksudnya gimana? baiknya dia yang ke RT gitu. Ya nggak perlu juga, kalaupun hatinya dia udah memaafkan atau saya udah selesai, saya nggak udah nggak ada permasalahan. Ini mah buat saya capek, malu urusan korban, ya kan? Tapi udah dipotong dulu. Bagi juga ya. Iya malu saya, diribut-ribut orang ada-adanya semua, katanya artinya ya udahlah, udah selesai aja ya. Jadi dari efek ini dari Pak RT sendiri apa sih jadinya seperti apa? Nggak ada efek apa-apa buat saya. Buat saya ini cuma apa ya, fenomena alam aja yang harus dijalanin udah. Jadi ya wajar kalau ada orang yang berkeluh kesah, orang apa, ya nggak apa-apa. Itu kan fakta yang membuktikan semua. Udah gitu aja ya. Karena banyak fitnah juga kan Pak RT Jangan bisa bilang dibilang fitnah, nama mungkin Pak RT. bisa aja dia nggak tahu, karena dia nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Itu aja, ya. Oke. Walaupun dampak ini jadi seandainya dia ingin menjual rumah gitu karena ketakutannya. Ya jangan ketakutan, kan ada punya aparat, ada polisi, ada bebas, ada apa, ada tentara. Masa warga negara diancam negara diem aja, ya kan? Ya saya juga sama, kalau ada warga saya di ini ya saya marah lah, itu aja. Karena ini bicaranya udah selaku RT, ya kan? Kalau kemarin kan bicara saya kan selaku Dewan Kemakmuran Masjid, DKM Masjid, ya kan? Saya bicara yang sebenarnya. Nah kalau ini bicara ada pengerusakan atau apa di wilayah saya, ya saya marah. Itu tugas saya kok, menjaga keharmonisan lingkungan, ya. Berarti dipastikan warga pun nggak ada ya yang mendukung sama sekali. Nggak ada. Secinta-cintanya warga sama saya juga nggak ada. Dan akan saya larang kalaupun ada itu. Ada yang mau disampaikan nggak sih Pak terakhir dari Pak RT nih Iya. mungkin untuk Mami DP? Nggak perlu Mami BP, saya cuma begini, saya selaku itu, saya ingin memperkecil suatu permasalahan atau bahkan saya ingin tuh menghilangkan suatu permasalahan. Ya, Oke. itu aja. Oke. Oke, selesai. Kasih Pak RT.